saya bersama dengan masyarakat desa Pemusiran sedang melakukan panen kelapa. Namun kali ini dengan cara memanen yang berbeda. Pagi ini saya antusias sekali sedang mengambil alat jerat yang sudah mereka pasang semalaman. Bukan cuma dapat kerang aja, kita juga bisa dapat kepiting nih sebesar ini. Terletak di muara Sungai Batanghari, Desa Kampung Laut menyimpan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Tidak hanya perkebunan, tapi juga hasil bahari. Pertemuan antara air asin dan air tawar memberikan ketersediaan nutrisi yang tinggi. Kondisi ini ideal untuk mendukung pertumbuhan plankton dan mikroorganisme sebagai sumber makanan ikan. Pagi ini saya antusias sekali masih bersama dengan para nelayan dari muara Sungai Batanghari sedang mengambil alat jerat yang sudah mereka pasang semalaman. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perairan muara Sungai Batanghari dengan dasar berlumpur menjadi rumah bagi banyak biota laut. Kawasan ini menjadi tempat langganan para nelayan ikan pari mencari keberuntungan. Bisa kita lihat hasil tangkapan dari pari-pari ini cukup banyak dan dia cukup besar-besar. Biasanya paling besar dapatnya seberapa, Pak? Nggak tentu. Warga lokal menyebutnya rawai senggol, yaitu alat tangkap berupa tali panjang yang diikat dengan banyak mata kail. Rawai senggol dirancang khusus agar ketika ikan pari menyentuh atau menyenggol tali, kail akan mengancap pada bagian tubuh dan melumpuhkan ikan pari. Kita sedang mengecek kira-kira apakah ada ikannya. Nah, misalnya kalau ada, dia akan lebih berat. Para nelayan cukup lihai saat menarik dan mengangkat hasil tangkapan. Dalam waktu singkat, lebih dari 5 ekor ikan pari berhasil dinaikkan ke atas kapal. Jatuh! Jatuh! Kita akan mengambil rawa yang kedua, semoga hasilnya lebih banyak. Memancing pari dengan rawai senggol biasanya lebih efektif dilakukan pada malam hari. Kemudian mengangkatnya pada pagi hari. Karena ikan pari lebih aktif bergerak untuk mencari makan. Iya. Ternyata cukup tajam. Jadi kita harus berhati-hati. Teknik ini memerlukan keterampilan dan pengalaman, terutama dalam memilih lokasi dan cara memasang alat tangkap yang tepat. Tak heran, para nelayan kampung laut lebih memilih untuk kembali ke tempat yang sama daripada mencari lokasi baru untuk melakukan perburuan. Karena pada lokasi yang sama, nelayan lebih mudah untuk menandai kedalaman dan kondisi perairan. Inilah hasil tangkapan kita hari ini, ada pari kuning dan juga pari es. Boleh dilihat Pak pari kuningnya? Ya, seperti ini. Dan dia tidak memiliki motif untuk pari kuning, sedangkan pari es
Dia memiliki motif bintik-bintik. Ikan pari kuning atau yellow stingray biasanya memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dan tipis jika dibandingkan dengan freshwater stingray atau ikan pari es. Iya. Setelah kail-kail disusun, kail dibersihkan dengan sikat, kemudian dioles dengan minyak untuk mencegah agar tidak mudah berkarat. Sambil menunggu air laut kembali pasang, kami memutuskan untuk menepi dan beristirahat sejenak. Ini bagian yang membahayakan dari ikan pari, jadi sebelum diolah harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan duri ini teksturnya dia keras, hampir mirip seperti duri landak. Cuma perbedaannya dia lebih tipis. Bersama dengan nelayan lokal, saya berkesempatan mengolah ikan pari dengan teknik dan cara memasak yang sederhana. Waktu melaut yang panjang membuat aktivitas memasak di atas kapal biasa dilakukan saat jam makan telah tiba. Peralatan dalam perahu Pak Samsul ini terbilang lengkap. Jadi kalau mau makan tinggal masak ya Pak ya? Masak sendiri, nggak perlu repot-repot ya Pak? Sama seperti ikan laut jenis lain, banyak jenis makanan yang bisa dibuat dari bahan ikan pari. Seperti dibakar, digoreng, asam gitu, Mbak? hingga dibuat menu berkuah seperti yang kali ini kami buat. Sekarang kita masak hasil tangkapan hari ini, gulai ikan pari. Memasak di atas kapal menjadikan pengalaman baru untuk saya. Soal rasa, tentu harus saya coba terlebih dulu. Ini kalau dia udah matang, kayak gimana Pak? Bentar aja lah Kek, apa sudah putih semua warnanya. Oh. Sembari beristirahat, kita mau makan siang terlebih dahulu sebelum nanti kita akan kembali untuk menebar rawai senggol. Ayo Pak, kita makan Pak. Makan Pak. Daging ikan pari memiliki tekstur yang berserat, sedikit lebih tebal dibandingkan dengan jenis ikan laut lain. Jika diolah dengan cara yang tepat, dagingnya empuk dan tidak alot sama sekali. Nikmat sekali, tidak hanya makanannya namun juga kebersamaan yang ada membuat saya menikmati petualangan ini. Lagi Pak. Larut dalam keseharian nelayan ikan pari memberi cerita baru bagi saya. Bukan hanya tentang hasil tangkapan, tapi juga suasana kekeluargaan yang hangat. Istirahat sudah selesai, saatnya kita melanjutkan perjalanan untuk menebar rawai senggol. Dua jam berlalu, air laut kembali pasang. Saatnya kami kembali ke tengah laut untuk memasang rawai senggol. Sekarang ini kita akan mulai untuk menebar rawai senggol, dimulai dari benderanya terlebih dahulu. Pelampung atau bendera akan menandai posisi rawai, sehingga mudah untuk ditemukan. Bagian ini sekaligus menjadi ujung tali rawai yang panjang. Di antara dua bendera terdapat ribuan mata kail yang siap menjerat target tangkapan. Satu persatu rawai diturunkan, namun kondisi kapal harus tetap dalam kondisi yang berjalan. Sehingga rawai boleh tetap terbentang lurus. Perairan pantai berlumpur sedalam kurang dari 10 meter adalah lokasi yang dipilih karena diyakini menjadi tempat ikan pari aktif mencari makan. Cepetan ya Pak! Seluruh rawai telah diturunkan dan saatnya kita kembali ke kampung dan besok akan dilakukan pengecekan. Ikuti jejak saya di Jak Petualang.
ini saya bersama dengan masyarakat Desa Pemusiran sedang melakukan panen kelapa. Namun kali ini dengan cara memanen yang berbeda. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kelapa telah menjadi komoditas unggulan masyarakat muara Sungai Batanghari sejak masa kolonial Belanda sekitar abad ke-19. Pada masa itu, wilayah pesisir dan sepanjang aliran sungai dimanfaatkan untuk budidaya tanaman bernilai ekonomi tinggi. Kelapa dipanen setiap 2 hingga 3 bulan sekali, sehingga memungkinkan petani untuk mendapatkan hasil secara berkelanjutan sepanjang tahun. Tombak ini digunakan masyarakat setempat untuk memindahkan kelapa, tapi jangkauannya hanya sekitar 3-4 meter, sehingga ketika mau dilemparkan ke parit, dia harus dilakukan secara estafet. Sebagai aktivitas yang sudah dilakukan turun-temurun, warga setempat paham betul cara menyederhanakan pekerjaan mereka. Tanpa harus memungut satu persatu, kelapa dipindahkan dengan cara yang praktis. Kawasan muara Sungai Batanghari memiliki lahan perkebunan yang luas. Desa Pemusiran salah satunya. Lebih dari separuh luas wilayahnya ditanami pohon kelapa lengkap dengan parit atau aliran sungai di dalamnya. Parit ini digunakan masyarakat untuk menghanyutkan kelapa menuju tempat pengupasan. Parit berasal dari air muara sungai yang sengaja dialirkan hingga ke kawasan perkebunan. Namun untuk memastikan ribuan butir kelapa ini berhasil dihanyutkan, kami harus menjaganya agar tidak terkonsentrasi pada satu titik. Menghanyutkan kelapa ini memanfaatkan pasang surut air. Kalau sedang surut, kelapa ini akan hanyut dengan sendirinya. Tapi kalau sedang pasang seperti ini, jadi harus butuh tenaga untuk mendorongnya ya Pak. Iya. Nah, kalau dulu harus dipikul ya Pak, Iya, dilanjong. pakai Lanjong. lanjong. Sekarang jauh lebih mudah. Teknik panen seperti ini menjadi bagian dari budaya lokal yang masih dipertahankan hingga kini. Tidak hanya memanfaatkan aliran sungai sebagai sarana transportasi, tetapi juga menghemat waktu dan tenaga. Ayo dah, udah padat, kita naik lagi ke depan, angkat kelapanya. Oke, naik kita Pak. Yuk. Ini gimana Pak? Saya naiknya Pak. Oh pegangan ini. Tolong Pak. Iya. Ujung parit menjadi pemberhentian sementara dari perjalanan kelapa yang cukup panjang. Di sini, kelapa selanjutnya diangkat ke darat untuk dikupas. Baji adalah istilah untuk menyebut besi tajam yang berguna sebagai pisau pengupas buah kelapa. Berbeda dengan parang, baji digunakan dengan cara ditancap ke tanah. Kelapa ini memang sengaja tidak dibersihkan sampai bersih, bukan tanpa tujuan. Tujuannya ketika pengiriman masih dalam kondisi yang bagus. Kalau dia nanti terlalu bersih, ketika pengiriman dan terkena sinar matahari, kelapa ini akan mudah pecah. Hampir semua bagian buah kelapa dapat dimanfaatkan. Selain daging buahnya, tempurung dan serabut kulit kelapa pun bernilai ekonomi. Tak heran jika kelapa disebut sebagai salah satu tumpuan perekonomian masyarakat muara Sungai Batanghari. Pada musim tertentu, kelapa ini tidak hanya diolah menjadi kopra, melainkan biasanya dijual dalam bentuk seperti ini. Masyarakat menyebutnya kelapa jambul. Dan kelapa-kelapa ini siap dikirim. Di dunia penjualan, kelapa lokal Jambi memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya diminati konsumen domestik maupun internasional. Kelapa lokal umumnya berukuran besar dengan daging yang tebal, terutama kelapa tua yang digunakan untuk produk minyak, santan, dan kopra. Kelapa-kelapa hasil panen ini selanjutnya akan dikirim ke dermaga
untuk kemudian dimuat di kapal yang lebih besar. Dari tangan petani, kelapa kemudian beralih ke pengepul atau biasa disebut toke. Dalam jumlah yang lebih besar, toke yang kemudian melanjutkan perjalanan buah kelapa sampai ke tangan konsumen. Kelapa-kelapa ini selanjutnya akan disortir. Untuk melalui penyortiran itu harus memenuhi perkiraan 7 ons beratnya. Nah, kalau yang kecil seperti ini, dia masih bisa karena berisi, ada isinya. Kalau dia sudah ada tunasnya, dia tidak bisa melalui sortiran. Sepanjang tahun, kapal-kapal besar pengangkut buah kelapa ini lalu lalang di perairan muara Sungai Batanghari. Dari Kecamatan Nipah Panjang, Kampung Laut, dan beberapa daerah lain di sekitarnya. Aktivitas ini tidak pernah berhenti, kecuali jika permintaan pasar menurun dan musim angin selatan yang membuat gelombang laut tinggi sehingga menyulitkan kapal-kapal besar ini bersandar. Dalam satu kapal yang besar ini bisa memuat 200 ton kelapa. Untuk memenuhinya membutuhkan waktu selama 1 minggu. Nah, ini adalah muatan yang pertama, jadi masih belum nampak begitu banyak. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, kelapa telah dipisahkan berdasarkan kualitasnya. PMK atau singkatan dari pecah, muda, dan kecil menjadi 3 kategori buah kelapa yang tidak lolos sortir. Kelapa hanyalah salah satu sumber daya alam yang ada di Kampung Laut. Dan setelah ini saya masih akan mengeksplor banyak hal di tempat ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berjarak kurang lebih 70 km dari Kampung Laut, saat ini saya sudah berada di Pulau Berhala. Berada di perairan Selat Malaka, pulau seluas kurang lebih 2,5 km persegi ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat Jambi. Kali ini saya bersama dengan masyarakat Pulau Berhala akan mencari hasil laut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kondisi air laut surut biasa dimanfaatkan nelayan untuk mencari sumber pangan. Menggunakan alat sederhana, pencarian dilakukan dengan menyusuri setiap jengkal kawasan pantai. Seperti biota laut yang hidup di pasang surut, dia ini memiliki karakter cangkang yang kuat atau yang keras. Dan cangkang ini digunakan untuk bertahan hidup ketika terkena ombak laut yang keras. Ayo Pak, kita cari lagi Pak. Biota laut yang hidup di kawasan pasang surut mampu bertahan dengan kondisi lingkungan yang keras dan berubah-ubah. Salah satunya adalah siput. Selain cangkang yang keras, siput juga mampu menjaga kelembapan pada saat air laut surut. Wah, dapat apa itu Bu? Kepiting. Dapat kepiting. Ya. Saya coba pegang ya Bu ya. Gede ya Bu ya? Iya. Wah, akhirnya bukan cuma dapat kerang aja. Kita juga bisa dapat kepiting nih sebesar ini. Tanpa diduga-duga muncul dia. Tadi dapat di karang ya Bu ya? Pulau Berhala dianugerahi bibir pantai landai dengan karakter dasar berbatu karang dan pasir. Kondisi ini memungkinkan siput, kerang, dan kepiting untuk berkembang biak. Wah, saya dapat. Meskipun air sudah mulai pasang dan sedikit keruh, akhirnya saya bisa dapat juga. Selain menyediakan banyak cadangan makanan, perairan dengan dasar karang berpasir memberikan tempat persembunyian yang baik. Tidak hanya perlindungan dari kerasnya gulungan ombak, tapi juga ancaman predator. Saya dapat nih Pak. Apa ini Pak namanya? Ini siput lola. Siput lola. Iya, siput lola. Perlu ketelitian yang besar memang ya. Karena coraknya hampir mirip-mirip dengan batu. Jadi harus bersabar ya Pak ya cari seperti ini dan harus teliti. Saatnya saya melanjutkan petualangan di Pulau Berhala. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Sejak tahun 2013, Pulau Berhala secara administratif tercatat sebagai wilayah Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Namun, masyarakat Jambi sering datang untuk singgah dan berziarah ke pulau ini. Larut bersama aktivitas masyarakat setempat menjadi cara saya menikmati petualangan di Pulau Berhala. Sekarang saya bersama dengan Ibu sedang memasak kerang lembu. Dan memasaknya harus menggunakan air garam. Biar dia ini ya Bu, biar kerangnya nanti mau keluar. Siput memiliki rasa daging yang lezat jika diolah dengan cara yang tepat. Sebelum dimasak bersama bumbu, siput dan kerang lebih dulu direbus dengan air garam. Cara ini cukup efektif untuk membersihkan sekaligus menghilangkan lendir yang terdapat pada siput dan kerang. Kerangnya akan kita sate ya Bu. Ibunya sedang membuat bumbu dan saya membuat lidi untuk tusuk sate nanti. Bagi saya, memasak tidak hanya tentang rasa, tapi juga menyelami kesederhanaan masyarakat termasuk cara memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Tidak semua bagian siput ini bisa dimakan. Seperti ini harus dibuang dan juga nih kotorannya juga harus dibuang. Masyarakat pulau cukup terampil dalam mengolah hasil laut. Sate tidak hanya dibuat dari bahan daging ayam atau kambing, tapi juga siput dan daging kerang. Patah Bu. Kurang kuat. Kerangnya sudah ditusuk dan siap dibakar. Tapi kayaknya airnya pasang nih Bu. Pindah kemana ya Bu? Ke sana ya? Ya udah Bu, yuk kita pindah. Sebelumnya, kami sudah menyiapkan bumbu sederhana untuk menambah cita rasa masakan. Dengan racikan bumbu yang tepat, olahan seafood tidak hanya lezat, tapi juga bebas dari aroma amis. Satenya udah jadi nih Bu. Bapak, ayo makan Pak. Udah jadi Pak, satenya Pak. Iya. Ayo kita makan. Saya coba ya Bu ya. Kenyal-kenyal gitu ya Bu ya? Iya. Enak Pak? Pulau di perairan Selat Malaka ini memiliki daya tarik yang luar biasa. Tidak hanya pemandangan alamnya yang indah, tapi juga keramahan masyarakatnya. Makanan yang nikmat dari menu yang sederhana ini ditemani dengan pemandangan yang sangat luar biasa akhirnya menutup petualangan saya kali ini. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak sudah menemani saya hari ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk menutup kegiatan saya seharian, saya akan bermain bersama dengan masyarakat di sini, bermain permainan bolong. Bagi tim ya, yuk. Gambreng. Timnya Audrey ke sini. Untuk menutup kegiatan saya seharian, saya akan bermain bersama dengan masyarakat di sini, bermain permainan bolon. Hamparan pantai berpasir putih menjadi lokasi yang tepat untuk bermain bolon. Karena butiran pasir yang halus membuat kami bebas melangkah, tanpa takut benda tajam, meskipun tanpa alas kaki sekalipun. Mirip dengan gerobak sodor, perbedaannya belon ini harus membawa kelapa. Dan dia harus menjaganya sampai dengan akhir. Dan permainannya seru banget.
Hasil direbut, tim kita kalah. Dan akhirnya tim kita harus menjaga. Ayo, semangat! Ya, aku di sini. Oke, tengah sini. Ya. Tanpa banyak alat dan perlengkapan, keseruan permainan ini bisa dengan mudah kami rasakan. Pantai Pulau Berhala menjadi tempat yang tepat sebagai latar permainan. Permainan ini memerlukan lokasi yang lapang. Sore atau pada saat air laut surut adalah waktu yang dipilih untuk memainkannya. Bukan permainan biasa. Bolong juga sekaligus sebagai sarana berolahraga yang praktis. Salah satu permainan rakyat ini bisa dimainkan oleh segala kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua sekalipun. Kekompakan dan kerjasama yang baik menjadi penentu dalam keberhasilan permainan. Bukan tentang menang atau kalah, tetapi permainan ini menggambarkan kekompakan dan kehangatan yang luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak pemenang!